Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membaca buku Ada Apa Dengan Riba. Dan kita masih berada di pembahasan tentang riba jual beli. Di kesempatan kali ini kita akan membaca tentang jual beli emas perhiasan secara kredit. Jual beli emas perhiasan secara kredit. Ulama berbeda pendapat tentang hukum jual beli emas dan perak yang bentuknya musawwar. Emas dan perak yang berbentuk yang dia menjadi emas perhiasan atau perak perhiasan. Di sini kita tulis emas perhiasan. Sehingga dia bentuknya adalah emas dan perak yang musawwar. Musawwar artinya berbentuk tertentu. Berbentuk tertentu itu bisa seperti gelang atau kalung atau apalagi misalnya cincin atau gelang kaki dan seterusnya. Perselisihan ini kembali kepada pertimbangan status barang ribawi emas dan perak, apakah berlaku selama dia menjadi alat tukar ataukah tidak. Ada dua pendapat di sana. Pendapat pertama, dibolehkan jual beli perhiasan dari emas atau perak secara kredit. Karena status emas berlaku sebagai benda ribawi selama emas berstatus sebagai alat tukar. Jika logam mulia ini tidak lagi berstatus sebagai alat tukar, karena sudah dijadikan perhiasan. Mohon untuk digarisbawahi, tidak berlaku sebagai alat tukar karena sudah menjadi perhiasan. Maka statusnya sebagaimana komoditas yang lain, yaitu menjadi sil'ah. Artinya statusnya bukan barang ribawi, sehingga tidak berlaku aturan barang ribawi di sana. Ini merupakan pendapat Syekhul Islam, Ibnul Qayyim, dan Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Dalam Al-Ikhtiyarat, Syekhul Islam mengatakan, وَيَجُوزُ بَيْءُ الْمُصَوَّغِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِجِنْسِهِ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ التَّمَاثُلِ وَيَجْعَلُ الزَّائِدَ في مقابلة الصيغة لَيْسَ بِرِبًا. Boleh menjual emas atau perak yang dibentuk, yaitu menjadi perhiasan, dengan emas yang sejenis atau perak yang sejenis, tanpa disyaratkan harus ada kesamaan kuantitas. Kesamaan kuantitas berarti tidak harus beratnya sama. Dan adanya selisih itu sebagai ganti dari bentuk yang berbeda, dan ini bukan riba. Dalam I'lamul Muwaqqi'in, Ibnu Qayyim juga mengatakan, annal hulliyah al-mubahah, bahwa perhiasan yang mubah untuk digunakan. Perhiasan yang mubah berarti emas bagi wanita atau perak bagi lelaki. Sarat bisan'atil mubahah min jinsil thiyabi wasila'i la min jinsil asman. Maka statusnya sebagaimana benda-benda yang lain dan dia tidak lagi sebagai alat tukar. Walihada lam tajib fiha zakatu fala yajri riba bainaha wa bainal athman kama la yajri bainal athmani wa baina sairis sila. Wa in kanat min ghairi jinsiha fa inna hadhihi bis-san'ati qad kharajat 'anil maqsudil athman wa uiddat lit-tijarah. Karena itu dia tidak wajib dizakati dan tidak berlaku sebagai barang ribawi. Ketika ditukar dengan antara
perhiasan dengan uang. Sebagaimana tidak berlaku aturan ribawi antara uang dengan barang yang lainnya meskipun tidak sejenis. Karena dengan proses produksi menyebabkan fungsi emas tidak lagi mata uang tapi menjadi barang dagangan. Sehingga di sini ada kesimpulan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa emas dan perak yang sudah menjadi perhiasan, emas dan perak musawwag, emas dan perak yang sudah menjadi perhiasan yang dia berbentuk, statusnya bukan benda ribawi. Yang kedua, tidak wajib dizakati. Statusnya bukan benda ribawi dan tidak lagi wajib dizakati. Sehingga kalau dia mau dizakati, hanya berlaku bagi yang diperjualbelikan, masuk jadi urudut tijarah, masuk jadi zakat perdagangan. Tapi kalau tidak diperjualbelikan, misalnya untuk dipakai pribadi, maka ini tidak wajib dizakati. Dan sekali lagi di sini kita berikan catatan, ini adalah pendapat Syekhul Islam dan Ibnul Qayyim. Dan ini hanya berlaku untuk emas yang berbentuk, tidak mutlak emas. Sehingga bagaimana kalau bentuknya emas batangan? Kalau emas batangan, dia benda ribawi dan wajib dizakati. Karena emas batangan itu standar untuk menentukan untuk menentukan nisab dari zakat. Sehingga tidak mungkin hilang statusnya gara-gara dia berubah menjadi benda yang tidak digunakan sebagai alat tukar. Kita lanjutkan. Pendapat yang kedua, tidak boleh jual beli perhiasan emas dan perak secara kredit. Baik bentuknya koin sebagai alat tukar maupun perhiasan yang bukan alat tukar. Karena emas dan perak akan selalu menjadi barang ribawi, sekalipun dia tidak dijadikan alat tukar. Ini merupakan pendapat jumhur ulama, baik dari kalangan mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali. Kita catat di sini. Jumhur ulama mengatakan bahwa emas dan perak akan selalu menjadi benda ribawi apapun bentuknya. Sehingga tidak memandang bentuk. Baik bentuknya koin, bentuknya musawwag, atau bentuk-bentuk yang lain, dia selalu menjadi benda ribawi. Sekarang kita akan melakukan tarjih. Tarjih, mana dari dua pendapat ini yang lebih mendekati kebenaran? Pendapat jumhur ulama dalam hal ini lebih mendekati kebenaran dengan beberapa alasan. Yang pertama, adanya ijma' ulama bahwa jual beli emas dan perak harus tunai. Sebagaimana keterangan An-Nawawi, tahrimun nasi'ati wa huwa haramun fil jinsi wal jinsain. Idza kana al-iwadani jami'an min amwalir riba, kadzahabi bidzahab wadzahabi bil fiddah. Haram melakukan transaksi kredit untuk yang sejenis atau beda jenis jika keduanya adalah benda ribawi, seperti emas dengan emas, emas dengan perak, atau gandum dengan gandum, atau gandum dengan kurma. Dan ini disepakati oleh kaum muslimin. Kata Nawawi, wa dzalika mujma'un alaihi bainal muslimin. Dan ini disepakati oleh kaum muslimin. Dan pendapat yang tidak sejalan dengan ijma' adalah pendapat yang tidak benar. Yang kedua, pendapat jumhur sejalan dengan teks hadis. Teks hadis menyatakan adz-dzahabu bidzahab, emas dengan emas. Nabi SAW tidak mengatakan ad-dinar bid-dinar. Tapi yang beliau sabdakan adalah adz-dzahab bidzahab. Sehingga yang kita jadikan sebagai acuan adalah status emasnya, bukan dinarnya. Baik.
Kita bisa membedakan ini ya. Kita bisa membedakan dua hal ini. Apa beda emas dengan dinar? Apa beda emas dengan dinar? Kalau emas itu bahan. Kalau dinar ini koin emas yang dia dijadikan alat tukar. Baik. Nabi SAW ketika menjelaskan tentang benda ribawi, apakah beliau mengatakan emas ataukah beliau mengatakan dinar? Coba kita lihat teks hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, "Adz-dzahabu bidz-dzahab." Adz-dzahabu bidz-dzahabi. Emas dengan emas. Kita kutipkan teks hadisnya. "Adz-dzahabu bidz-dzahabi riban illa ha wa ha." Hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Teks hadisnya adz-dzahabu bidz-dzahab. Emas dengan emas. Bukan dinar dengan dinar. Emas dengan emas adalah riba kecuali jika tunai, hak wa hak. Sehingga teks hadisnya itu emas dengan emas. Nabi SAW tidak mengatakan dinar bid dinar. Dan beda antara emas dengan dinar ya. Beliau tidak bersabda dinar bid dinar. Beliau tidak bersabda dinar bid dinar. Kalau dinar bid dinar berarti yang bentuknya koin. Sehingga kalau bentuknya emas perhiasan tidak terhitung dinar. Tapi yang bentuknya koin yang berbahan emas. Tapi yang beliau sabdakan adalah adz-dzahab bidz-dzahab. Sehingga yang dijadikan sebagai objek dan komoditas ribawi adalah bahannya dan bukan koinnya. Tayyib. Selanjutnya, alasan yang ketiga adalah hadis dari Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, "Ishtaraitu yawma Khaybar kiladatan bithna 'ashara dinaran fiha dhahabun wa khar." Qaltuha fawajjara min ithna ashara dinaran. Fadzakartu dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala la tuba'u hatta tufassal. Kata Fadalah bin Ubaid, aku pada peristiwa perang Khaybar, aku membeli kalung seharga 12 dinar. Berupa emas yang ada permatanya. Kemudian aku pisahkan antara permata dengan emasnya. Ternyata emasnya lebih dari 12 dinar. Aku sampaikan itu kepada Nabi SAW, lalu beliau mengatakan, la tuba'u hatta tufassal. Jangan dijual belikan sampai dipisahkan. Dan ini sudah pernah kita singgung ya, tentang kalung yang di situ mengandung bahan yang lain. Nabi SAW memerintahkan untuk dipisahkan agar diketahui beratnya, sehingga memungkinkan untuk dijual dengan dinar dengan kualitas yang sama, dengan kuantitas yang sama. Sekalipun emas yang dimiliki Fudalah adalah kalung, dan tentu saja itu bukan alat tukar, namun Nabi SAW tetap memberlakukannya sebagai barang ribawi, karena itu beratnya harus diketahui ketika hendak dijual. Sehingga kalau kita buat ilustrasi, 12 dinar. Di situ ditukar dengan kalung plus permata, kalung emas plus permata. Nah, saat dilakukan ini, sahabat Fadalah bin Ubaid itu nggak ngerti beratnya kalung emas itu berapa. Karena ada permatanya. Berat emas murninya itu berapa, beliau nggak tahu, langsung ditukar seperti orang jual beli kalung emas. Beliau menyerahkan 12 dinar, lalu beliau mendapatkan kalung emas yang di situ ada permatanya. Dan praktek ini dilarang oleh Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena saat permatanya dipisah, saat permatanya dipisah, ternyata kalung emas, ternyata di sini ya, kalung emasnya lebih dari 12 dinar. Saat kalung emasnya dipisah, ternyata lebih dari 12 dinar. 12 dinar itu berapa sih? Satu dinar kan sama dengan 4/4 gram emas. 4,25 gram. Dimatikan aja AC-nya. Jadi 1 dinar sama dengan 4/4 gram emas. Berarti dikalikan 12. Nah, ketika ini dikalikan, berat itulah yang yang dijadikan sebagai acuan berat kalung. Tapi ternyata kalung ini beratnya lebih dari 12 dinar. Baik. Dan dilarang oleh Nabi SAW. Yang menjadi perhatian kita adalah bahwasanya jika kalung bukan benda ribawi, tentu praktek seperti ini diperbolehkan. Berarti praktek ini dibolehkan. Karena kalau bukan benda ribawi, ada selisih berat dengan dinar, hukumnya boleh. Namun di sini praktek seperti ini dilarang, sehingga ini menunjukkan bahwa kalung ini termasuk benda ribawi karena dia berbahan emas. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sehingga di sini kita bisa memastikan bahwa pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini adalah jual beli emas secara kredit hukumnya dilarang. Baik yang berbentuk maupun yang tidak berbentuk, baik yang berupa perhiasan maupun yang bentuknya batangan maupun yang lainnya. Tayyib. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhiasan emas atau perak dijual secara online hukumnya dilarang. Karena ini termasuk di antara riba nasi'ah. Kenapa termasuk di antara riba nasi'ah? Karena perhiasan emas maupun perak, berbahan emas dan perak ketika ditransaksikan secara online berarti dia tidak bisa dilakukan secara tunai dari tangan ke tangan. Padahal Nabi SAW mensyaratkan harus hak wa hak, dari tangan ke tangan. Uangnya bisa ditransfer, tapi barangnya menyusul. Karena yang namanya online, pasti barang dia menyusul belakangan dibandingkan uang. Kemudian solusinya bagaimana? Solusi untuk jual beli emas yang berjauhan. Kadang penjualnya ada di Jakarta, pembelinya ada di Surabaya, atau sebaliknya. Sementara mereka tertarik untuk transaksi. Solusi di sini adalah gunakan wakil. Maksudnya gunakan wakil gimana, Pak? Tunjuk wakil yang berada di daerah setempat untuk melakukan transaksi tersebut. Sehingga misalnya ya, si A ada di Jakarta. Dia pemilik emas. Si B di Jogja. Dia pembelinya. Berarti yang benar gimana? Biar terjadi transaksi yang sah, tidak ada riba. Yang benar adalah si B menunjuk wakil yang ada di Jakarta. Misalnya si C. Kemudian cara jual beli emas yang benar. Kemudian si B
Si B mengirim uang ke C. Lalu si C yang membeli emas ke A, ke si A. Sehingga nanti yang bertransaksi emas adalah C sebagai wakil dari B. Nah, kemudian si C boleh minta fee, boleh minta ujroh sesuai yang disepakati. Ujroh dari si B atau ujroh dari si A terserah. Karena yang namanya ujroh bebas. Tapi karena dia jadi wakilnya si B, berarti sebenarnya yang lebih berkepentingan di sini adalah B. Karena itu ujrohnya tanggung jawab B. Walhamdulillah. Nah, kemudian nanti C mengirim emas itu kepada B. Sesuai dengan teknis pengiriman. Atau bisa juga setelah dilakukan transaksi, emas diterima oleh C, yang paham pengiriman si A. Maka C bisa serahkan kembali ke si A. Kalau begitu saya titipkan emas ini kepada Anda, tolong dikirimkan ke si B. Sehingga sudah diterima oleh C, kemudian diserahkan kembali ke si A untuk masalah pengiriman. Untuk pengiriman bisa ditangani oleh si A setelah emas diterima oleh C sebagai wakil B. Baik. Insya Allah bisa dipahami ya. Alhamdulillah. Kalau transaksinya di Jogja pakai kurir ekspedisi, berarti begini. Kalau yang kedua ini gimana? Skema kedua. Jadi si A menunjuk wakil di Jogja. Bisa misalnya kurir. Ada? Lalu kurir bertransaksi emas dengan si B. Sehingga kurir ketemu B di Jogja. Ini di Jogja. Kemudian si B menyerahkan uang ke kurir dan menerima emas dari kurir. Insya Allah tidak masalah. Selanjutnya nanti si kurir yang mengirim uang itu ke si A. Kemudian lalu kurir transfer uang itu ke si A. Seperti ini boleh. Dan nanti fee-nya kurir dari siapa? Ya, bisa dari si A karena berarti di sini kurirnya adalah wakil dari si A. Wallahu a'lam. Intinya dilakukan akad wakalah terlebih dahulu untuk menerima emas atau perak itu atau menerima emas atau uang, kemudian setelah itu ditransaksikan dari pelaku ke pelaku yang status salah satunya adalah sebagai wakil. Wallahu a'lam. Kemudian kita lanjutkan kasus yang keempat, tukar menukar uang yang tidak lengkap dan solusinya. Contoh kasusnya, Pak Ijo memiliki uang 50.000. Dia butuh pecahan 10.000, 20.000, 20.000. Dia pun datang ke Paimin untuk menukarkan uang itu. Tapi kala itu Paimin hanya memiliki uang 30.000. Jika Pak Ijo langsung menukarkan 50.000 dengan 30.000 tunai dan 20.000 menyusul, maka mereka terjebak dalam transaksi riba nasi'ah. Sebabnya adalah uang 20.000 yang tertunda. Karena rupiah dengan rupiah termasuk komoditas ribawi yang sejenis, sehingga harus sama dan tunai. Lalu bagaimana solusinya? Jika Pak Ijo sangat membutuhkan uang pecahan itu. Ada dua cara yang bisa dilakukan, Pak Ijo dan Paimin. Kedua cara itu dilakukan dengan skema transaksi utang piutang. Yang pertama, utang tanpa gadai. Ketika Pak Ijo butuh pecahan 10.000 dan 20.000, Pak Ijo bisa utang ke Paimin 30.000 tersebut.
Selanjutnya, jika Paijo telah memiliki 30.000, dia bisa kembalikan ke Paimin. Ya. Sehingga Paijo datang bawa uang 50.000, Min, saya mau tukar. Saya mau tukar dengan pecahan 20, 20, 10. Nah, Paimin buka lacinya, wah adanya baru 30, 20, dan 10. Terus Paijo nggak jadi nyerahkan uang 50.000, disimpan dia. Itu tak utangi sih. Uang itu, uang kamu saya utang. Lalu Paimin ngasih, insya Allah tidak masalah. Sehingga tidak dilakukan tukar-menukar, tapi dilakukan akad apa? Utang. Dan nanti akan dibayar. Atau solusi yang kedua adalah lakukan utang bergadai. Transaksinya sama dengan di atas, hanya saja 50.000 itu dipegang Paijo, diserahkan ke Paimin sebagai barang gadai. Jika Paijo telah memiliki 30.000, dia bisa lunasi utangnya untuk membebaskan yang 50.000. Baik. Kita coba tuliskan ilustrasinya. Ketika dilakukan tukar-menukar 50.000, lalu ditukar dengan 20 plus 20 plus 10. 20.000 ini tunai. 20.000 ini juga tunai. Yang ini 10.000 menyusul. Atau gini, kebanyakan kata tunai. 20.000 plus 20.000 ini tunai. Kemudian 10.000 menyusul. Dilakukan seperti ini ya. Maka yang terjadi di sini adalah riba nasi'ah. 20.000 tunai, lalu 10.000 menyusul, ini riba nasi'ah. Hukumnya tidak diperbolehkan. Solusinya bisa utang biasa, sehingga pemilik uang 50.000 tadi nyimpen uang 50.000-nya, terus dia utang temennya sesuai dengan pecahan yang dia butuhkan. Atau yang kedua, utang bergadai. Baik, saya utang uang kamu seadanya, ini uang 50.000 sebagai barang gadai. Nah, penyelesaian gimana? Nanti kalau saya sudah punya uang yang tadi saya utang, misalnya saya utang 40.000, saya kembalikan 40.000, kemudian uang 50.000 saya tarik kembali. Sehingga status 50.000 ini dijadikan sebagai barang gadai. Utang bergadai dengan uang senilai 50.000. Penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya bukan saya membayar 10.000, bukan. Sama saja. Tapi saya nyerahkan 40.000, kemudian saya tarik 50.000. Wallahu a'lam. Nah, karena 50.000 itu statusnya sebagai barang gadai, maka pihak penerima, yaitu Paimin dalam hari ini, tidak diperbolehkan untuk menggunakan uang 50.000 itu. Tapi dia hanya bisa nyimpen, dan nanti sewaktu-waktu kalau saya butuh, saya akan lunasi, kemudian uang 50.000 itu saya ambil. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, insyaallah cukup jelas. Dan ini kita ajarkan kepada para pedagang, ya, dalam rangka untuk menghindari riba nasi'ah. Karena itu kalau ilmu seperti ini tidak diketahui, Anda bisa lihat salah satu efek sampingnya adalah ada orang melakukan transaksi riba sementara dia tidak sadar. Dan ini di pasar cukup banyak. Praktek seperti ini di pasar cukup banyak. Makanya betul apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la yabi'u fi suqina illa man tafaqqaha wa illa akala riba sya'a am aba. Tidak boleh bertransaksi di pasar kami kecuali orang yang paham fikih jual beli. Karena kalau tidak dia akan makan riba sadar maupun tidak sadar. Dan salah satu contoh praktek riba yang banyak terjadi di masyarakat yang seperti ini.
Wallahu alam. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah investasi emas di Pegadaian. Skemanya sebagai berikut. Proses pembelian emas dapat dilakukan dengan kelipatan 0,01 gram. Jika harga emas 900.000 per gram saat buku ini ditulis, nasabah di Pegadaian bisa beli senilai 9.000 sehingga dapat 0,01 gram. Nasabah diberi catatan kepemilikan emas dengan saldo minimal 0,01 gram. Di posisi ini tidak terjadi serah terima emas dengan uang karena tidak ada keping emas 0,01 gram. Pilihan emas fisik yang disediakan hanya emas batangan 1 gram atau 5 gram. Apabila nasabah membutuhkan dana tunai, saldo titipan emas dapat dijual kembali buyback ke Pegadaian dengan minimal penjualan 1 gram. Dengan menunjukkan surat kepemilikan. Karena nasabah tidak membawa emas, selanjutnya ditentukan harga berdasarkan nilai emas ketika itu. Sehingga akad yang dilakukan adalah jual beli emas selalu dititipkan ke penjualnya, tapi emasnya tidak ada. Baik, yang terjadi kayak gini ya. Investasi emas ini cukup semarak dan kemarin menjadi salah satu di antara produk andalan di beberapa LKS, di beberapa lembaga keuangan dan pegadaian. Investasi emas. Ada juga yang bentuknya jual beli emas virtual. Masya Allah. Emasnya virtual. Jadi ini penggunaan online yang berlebihan. Sampai emasnya aja emas virtual. Bentuknya bagaimana? Skemanya seperti ini ya. Nasabah store dana. Nasabah store dana. Besar kecilnya bebas. Besar kecil bebas. Sehingga mau nilai berapapun diterima. Kemudian setiap dana yang disetorkan ke bank atau ke lembaga keuangan, maka dia dikonversi ke emas. Langsung dikonversi ke emas. Sehingga misalnya ya, nasabah ada yang store 100.000, langsung dikonversi ke emas. 100.000 ini dapat dibaca sekarang. Harga emas sekarang misalnya pas 1 gram adalah 1 juta, langsung 0,1 gram. Kemudian di waktu yang lain nasabah store misalnya 150.000. Kemudian dilihat, oh harga emas sekarang 1.500.000. Jadi 0,1 gram. Karena harga emasnya 1.500.000. Sehingga di situ cuman ditulis catatan-catatannya. Dari uang yang distorkan oleh nasabah itu diekivalenkan dengan harga emas. Dan begitu seterusnya sampai akhirnya ketika nasabah store misalnya 1,6 juta. Wah, nasabah di sini setelah dikonversi dapat duit atau dapat emas 1 gram. Karena 1 gram sekarang naik jadi 1,6 misalnya ya. Akhirnya setelah di total, berarti di sini total nasabah telah memiliki 1,2 gram. 10 tahun berikutnya ditarik dana itu. Dan harga emas
Harga misalnya diasumsikan 2 juta per gram. Maka yang didapatkan oleh nasabah adalah uang untuk nasabah sebesar 1,2 kali 2 juta. Berapa ini? 2,4 juta. Padahal dulu yang dimasukkan, yang distorkan adalah berapa itu? 1 juta 1,85 juta. Ada selisih ya. Selisih itu adalah riba fadl. Sehingga dia store atau ini juga riba utang. Riba utang. Dia store 1,8 tapi dia dapat 2,4 dalam kurun waktu selama 10 tahun. Baik. Ini kalau nilainya sedikit ya. Kadang kan orang store-nya banyak. Karena tiap bulan dia store terus sampai bertahun-tahun. Akhirnya setelah 10 tahun dia ambil. Mungkin dia bisa mendapatkan emas 20 gram. Sekian puluh gram. Padahal hanya catatan. Tapi fisik emas tidak ada. Dan bisa jadi pihak lembaga keuangan itu menyediakan sebuah keping emas. Tapi untuk banyak nasabah. Nasabah A dilayani pakai itu. Nasabah B dilayani pakai keping emas itu. Dan seterusnya. Sehingga hakikatnya di sini adalah utang ribawi yang hukumnya dilarang. Baik. Yang benar gimana yang benar? Kita coba lihat solusinya ya. Dalam hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Adzabu bidzahab wal fiddah bil fiddah." Emas dengan emas, perak dengan perak dan seterusnya wajib ditransaksikan secara tunai. Dan sama kuantitas jika jenisnya sama. Keterangan Nabi SAW yang perlu kita garis bawahi dari hadis di atas adalah jika benda ribawi yang dibarterkan berbeda, maka takarannya boleh sesuka hati kalian. Artinya bebas, asalkan dari tangan ke tangan. Asalkan dilakukan secara tunai. Kita bisa lihat semangat sahabat dalam menjaga aturan ini, sampai mereka melarang pelaku transaksi berpisah selama akad belum diselesaikan. Coba kita lihat sebuah riwayat. Ibnu Syihab menceritakan. Malik bin Aus Ibnul Hadatsan menceritakan bahwa pada suatu hari Malik bin Aus perlu menukarkan uang 100 dinar. Mengetahui keinginan ini, Talha bin Ubaidillah memanggilku. Selanjutnya kami pun bernegosiasi hingga terjadi kesepakatan untuk tukar-menukar dinar. Setelah terjadi kesepakatan, Talha segera mengambil uangku dan mencermati uang dinarku. Lalu dia berkata, "Aku akan berikan uang tukarnya ketika bendaharaku telah datang dari daerah Al-Ghabah, satu tempat di Madinah yang jaraknya 30 kilo. Kala itu ucapan Talha didengar oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka secara spontan Umar berkata kepadaku, "Wallahi la tufariquhu hatta ta'khudha minhu." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adzabu bidzahabi riban illa ha wa ha." Demi Allah, janganlah engkau meninggalkan Talha bin Ubaidillah. Dan ini beliau sampaikan kepada Aus bin Malik. Wahai Aus, jangan kau tinggalkan Talha bin Ubaidillah hingga engkau benar-benar telah menerima pembayaran darinya. Karena Rasulullah SAW bersabda, emas ditukar dengan emas, riba kecuali bila dilakukan dengan cara tunai. Pada riwayat yang lain, sahabat Umar radhiyallahu anhu lebih tegas. Beliau menjelaskan, makna tunai yang dimaksud di atas adalah, kata beliau, jangan engkau menjual emas ditukar dengan emas, melainkan sama dengan sama. Janganlah engkau melebihkan salah satu dibanding yang lainnya. Janganlah engkau menjual perak dengan perak, melainkan sama dan sama. Dan jangan melebihkan dibanding yang lainnya. Janganlah engkau menjual salah satunya diserahkan secara kontan, ditukar dengan yang lainnya tidak diserahkan secara kontan. Janganlah engkau menjual perak ditukar dengan emas,
salah satunya tidak diserahkan secara kontan, sedangkan yang lainnya diserahkan secara kontan. Baik, sampai di sini teori umum yang kita berkali-kali sudah membacanya. Sekarang coba lihat bagian bawah ini ya. Dan bila ia meminta agar engkau menantinya sejenak, hingga dia masuk terlebih dahulu ke dalam rumahnya, sebelum ia menyerahkan uang miliknya, maka janganlah engkau sudi untuk menantikannya. Sesungguhnya aku khawatir kalian melampaui batas kehalalan, dan yang dimaksud dengan melampaui batas kehalalan itu adalah riba. Fa inni akhsha 'alaikumur rima. Fa inni akhsha 'alaikumur rima, yakni ar-riba. Rima di situ maksudnya adalah riba. Jadi yang terjadi kayak gini. Ada A punya emas, punya dinar. Lalu datang ke rumahnya B. B punya dirham. Kemudian mau dilakukan tukar-menukar. Maka B menerima dinar dari A, lalu dia masuk ke rumahnya untuk mengambil dirham. Dan tentu saja nanti dihitung dulu di rumah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nggak boleh kau lakukan. Terus yang benar gimana? Pegangi terus emas itu, jangan diserahkan ke pemilik dirham. Tunggu sampai dia ngambil dirhamnya, kemudian setelah itu keluar, nah baru ditransaksikan dari tangan ke tangan. Anda bisa perhatikan perbedaannya apa? Hanya sebatas masuk rumah, kemudian keluar lagi. Hanya sebatas masuk rumah, keluar lagi untuk ngambil dirham, kemudian diserahkan dirhamnya. Kata Umar, fa inni akhsha 'alaikumur rima. Karena kalau emasnya diserahkan, lalu dia masuk, kemudian dia ngambil perak. Kata Umar, saya khawatir itu masuk riba. Masya Allah. Baik. Anda bisa perhatikan praktek di tempat penukaran uang. Di money changer, di situ kita misalnya mau menukar apa? Menukar dolar. Anda punya dolar, kemudian Anda serahkan misalnya. Ini ada 1.000 dolar, serahkan dolar. Diperiksa, bagus oleh petugas, lalu petugasnya masuk. Nah, kalau masuk itu ganti ruangan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melarangnya. Tapi kalau tidak sampai ganti ruangan, boleh. Sehingga ketika masuk, itu diupayakan jangan sampai ganti ruangan. Karena biasanya kalau masuk, petugas itu kan terus masuk ngambil rupiahnya. Setelah dikonversi, ketemu dapat rupiah sekian. Nah, kemudian petugas masuk, ngambil rupiahnya. Dia bawa rupiah itu. Jika sampai terjadi beda ruangan, Umar bin Khattab melarangnya. Tapi kalau tidak sampai terjadi beda ruangan, masih dianggap satu majelis. Wallahu a'lam. Karena itulah praktek seperti ini sangat sensitif jamaah. Kok repot banget sih? Kenapa kayak gini nggak diizinkan saja? Apa masalahnya? Wallahu a'lam. Seperti itulah kedisiplinan para sahabat terhadap dalil. Sehingga beda ruangan saja bagi mereka itu sudah menjadi permasalahan. Meskipun bagi kita mungkin itu hal yang remeh, kayak gini kok dilarang. Apa bedanya? Yang penting kan sama-sama dapat duit. Tapi bagi mereka itu beda. Baik. Karena itu yang cukup ideal adalah seperti tempat penukaran uang di sekitar Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu. Jadi uangnya disediakan di satu meja yang sama dan penutupnya hanya kaca. Untuk kemudian transaksi ada lubang kecil, kita nyerahkan uang rupiah, kemudian dia hitung, lalu nanti dapat real. Nah, wallahu a'lam. Sekarang kita kembali kepada jual beli emas di Pegadaian. Transaksi jual beli emas adalah tukar menukar antara emas dengan uang. Dan itu berarti tukar menukar barang ribawi yang ilahnya sama, yaitu sama-sama alat tukar. Syarat yang berlaku adalah harus dilakukan dari tangan ke tangan.
Karena itu jika tidak ada emas seberat 0,1 gram, apalagi 0,01 gram, sehingga ketika nasabah menyerahkan uangnya, emas itu tidak ada. Sehingga tidak bisa diserah terimakan. Dan ini jelas masuk kategori riba nasi'ah. Demikian pula utang dengan nilai yang dikonversi ke emas. Sama seperti tadi ya, yang ini. Dia memberikan utang senilai 100.000, lalu dikonversi ke emas. Utang 150.000 dikonversi lagi ke emas. Ini jangan 0,1. Misalnya ini dapat 0, berapa? 0,5 atau 0,3. 1,6 dapat 1,7 gram emas misalnya ya. Berarti ini atau 1,6 ya, gram emas. Berarti ini totalnya sama dengan berapa ini? 2 gram. Dapat 2 gram. Nanti dia nabung lagi 2 juta. Lalu dapat misalnya 2 gram. Dia nabung lagi 2,5 juta. Dapat 2,5 gram. Dan ini menyesuaikan harga emas yang berlaku ketika itu. Akhirnya totalnya berapa ini? 4,5 gram ya. 4,5 gram. Dia dapat berapa? 6. 6,5 gram. Dia dapat emas senilai 6,5 gram. Dikonversi terus sampai sekian tahun. Ketika dia mau tarik dana itu, kemudian perhitungannya adalah berdasarkan ini. 6,5 gram misalnya dikalikan. Dalam waktu 2 tahun atau sekian tahun, harga emas jadi 2 juta. Kemudian dari emas yang dia miliki 6,5 gram dikalikan 2 juta. Dapat berapa dia? 13 juta. Padahal yang diserahkan tidak sampai 13 juta. Nah, praktek seperti ini hukumnya tidak diperbolehkan karena termasuk di antara riba nasi'ah atau bahkan riba utang piutang. Jadi bagaimana tobatnya? Tobatnya adalah sisa kelebihan uang itu tidak boleh dia miliki, harus dia kembalikan ke orangnya. Jika tidak bisa dikembalikan, maka dia bisa serahkan ke fakir miskin atau untuk kegiatan sosial yang lainnya. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita telah menyelesaikan praktek transaksi riba jual beli di sekitar kita. Dan pembahasan berikutnya adalah cara tobat pemakan riba. Insya Allah akan kita kupas di pertemuan selanjutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Baik, kita baca terlebih dahulu pertanyaan melalui ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Uangnya tetap di rekening karena istri tidak memiliki rekening dan biasanya memang mirip ke saya. Jadi tidak ada proses pemindahan uang secara fisik, hanya catatan di kami berdua saja. Apakah ini berusaha? Suami istri jual beli, apakah diperbolehkan dan berlaku aturan seperti itu? Jawabannya tetap berlaku. Karena asalnya harta suami dan harta istri itu berbeda. Sehingga harta suami adalah harta suami dan harta istri adalah harta istri. Karena itu, tukar-menukar emas dengan uang yang dilakukan antara suami dengan istri, suami mau membeli emas dari istri, kemudian dibayar, maka jika istri tidak punya rekening, suami bisa ngambil uang dulu ya ke ATM, kemudian dilakukan tukar-menukar uang dengan emas
suami menyerahkan uang, istri menyerahkan emas. Wallahu alam. Nah, silahkan. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ya, Bapak. Ustadz. Ya, saya mau tanya. Saya pernah transaksi jual beli emas, tapi waktu itu saya kurang teliti untuk melihat emasnya. Jadi seharusnya saya beli setengah gram, tapi saya hitungnya pakai setengah 1 gram. Jadi waktu itu saya udah transfer 1 gram tunai, dan setelah 2 hari saya baru sadar kalau memang itu cuma setengah gram. Terus saya hubungin kembali orangnya, ternyata orangnya mau mengembalikan kelebihannya. Itu gimana Ustaz? Jazakallahu khair. Nah, Bapak belinya 1 gram ya, Iya, tapi dapat setengah saya gram. ah, saya dapatnya cuma setengah gram. Belinya 1 gram. Betul. Nah, Iya, baik. iya Ustaz. Cukup Bapak. Oh, Nah, cukup. beli emas 1 gram dapat setengah gram. Nah, dapat setengah gram. 0,5 gram. Lalu yang setengah gram, karena ini kesalahan saat transaksi, disusulkan ya. Ini bagaimana solusinya? Kami sarankan sebaiknya ini dikembalikan dulu. Yang setengah gram Anda kembalikan ke penjualnya. Kemudian uangnya dari penjual juga dikembalikan ke Anda. Jadi keduanya dibatalkan. Akad dibatalkan. Kemudian dilakukan ulang. Dan ini saran yang pernah diberikan oleh Nabi SAW kepada Bilal saat beliau menukarkan kurma barni, kurma yang bagus, dengan kurma yang kurang bagus. Lalu oleh Nabi SAW, nggak boleh kayak gitu. Ya. Seharusnya kamu jual dulu ini, kemudian dipakai untuk beli kurma yang itu. Karena itu selama masih memungkinkan untuk terjadi pertemuan dengan penjual, maka sebaiknya emas dikembalikan, uang dikembalikan, terus dilakukan transaksi ulang. Wallahu a'lam. Baik. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini Ustadz, ada orang yang memborong buah seperti kedondong, anak, itu cuma bayar sebagiannya itu janji nanti setelah buah itu dipanen begitu Ustadz. Baik. Bagaimana? Bisa diulang Bu dari awal Bu, karena suaranya putus. Ini Ustadz, ada orang yang memborong Borong buah. seperti kedondong. Itu cuma bayar separuh. Terus separuhnya itu setelah dipanen gitu. Ini bagaimana? Buahnya kondisinya seperti apa? Masih di pohon? Iya. Di pohon. Kemudian Misalnya sudah matang belum? siap panen. Ustaz. Siap panen, alhamdulillah. Baik. Terus separuhnya yang akan datang setelah panen gitu. Pembayarannya. Iya. Kemudian yang kedua mangga ini Ustaz. Apa itu ya? Sebelum dipanen, karena mintanya diturunkan dulu ini Pak mangganya. Nanti setelah mangga itu turun, baru Bapak itu bayar. Oh enggak, saya ingin bayar sekarang katanya. Nanti kalau misalnya mangganya sedikit, siapa yang nanti yang mau bayar? Terpaksa anak terima Ustaz. Setelah mangga itu turun, keranjangnya turun dari atas mangga, ternyata mangga itu banyak Ustaz. Terus anak itu tidak ada tambahan uang yang 75 itu. Terus. Ini bagaimana Ustaz? Penjelasan Subhan. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentang jual beli buah dengan cara borongan,
Ini di masa silam sudah ada. Sudah ada di zaman sahabat. Dan Nabi SAW tidak melarangnya, hanya saja beliau memberikan batasan. Nabi SAW tidak melarang, tapi memberi batasan. Apa batasannya? Naha Rasulullah SAW an bai'ith thimar. Nabi SAW melarang jual beli buah. An bai'ith thimar. Hatta yabduwa salahuha. Kita coba kutipkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'ith thimar hatta yabduwa salahuha. Nahal ba'i'u wal mushtari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli buah sampai layak untuk dipanen. Sehingga batasannya adalah jika buah yang masih ada di pohon belum layak panen, baik penjual maupun pembeli terlarang untuk menjualnya, terlarang untuk bertransaksi. Dan sebaliknya, jika buah yang masih berada di pohon sudah layak panen, penjual dan pembeli boleh untuk bertransaksi. Ini dilarang karena gharar. Yang ini hukumnya dibolehkan. Dan ketentuan dibolehkan ini harus setelah dilakukan takhris. Apa itu takhris? Terka, ya, diprediksi. Diprediksi buah yang dihasilkan satu pohon mangga ini kira-kira akan menghasilkan mangga sekian kintal atau sekian keranjang. Nah, di situ harus ada keterbukaan. Biasanya pembeli itu tahu, ya, tengkulak, pembeli kan tengkulak, ya. Dia karena sudah saking biasanya bertransaksi seperti ini, dia tahu. Ini kalau saya panen kira-kira akan dapat sekian keranjang. Nah, itu tolong dia cerita, dia sampaikan. Menurut perhitungan saya sekian. Kalau sampai dia menutupi, sebenarnya ini bisa keluar 3 keranjang. Tapi waktu dia melakukan takhris, dia sampaikan seolah-olah itu sedikit. Ini cuma sedikit loh ya. Cuman dapat sekian, ya paling cuma satu keranjang lebih dikit lah. Akhirnya saat transaksi deal-dealan harganya diturunin. Padahal dia tahu, dia menyembunyikan informasi yang dia ketahui, ya. Bahasanya sebenarnya ini bisa menghasilkan 3 lebih. Akhirnya setelah deal dibayar, terus diturunin buah itu. Ternyata dapat sampai 4 keranjang. Tadi ngakunya hanya sekitar 1 lebih dikit. Maka praktek seperti ini ada unsur penipuan dan pihak pembeli berhak untuk, atau pihak penjual berhak untuk melakukan pembatalan akad. Karena dia punya hak khiyar goben. Sehingga intinya begini, bahwa hasil akhir setelah buah dipanen, itu ada standar deviasi, ya, penyimpangan kuantitas, penyimpangan prediksi kuantitas. Jika penyimpangan prediksi kuantitas ini kecil, berarti gorornya kecil. Ini kalau bahasa dalam matematika kan standar deviasi. Terjemahannya kiak kiuk. Itu bahasa Jawanya, ya. Sehingga misalnya begini. Orang borong padi yang masih ada di sawah. Itu akan keluar kurang lebih, ketika dihitung, kurang lebih akan keluar 10 kintal plus minus berapa misalnya? 2
atau kebanyakannya. Plus minus setengah kintal. Nah, plus minus setengah kintal ini kalau kecil nggak apa-apa. Karena setengah kintal. Tapi ini keluar 10 kintal plus minus 8 kintal. Ya kegedean. Faktor pembandingnya antara 8 dengan 10 ini terlalu gede selisihnya. Ya kalau plus minus 8 kintal ini terlalu gede. Prediksinya kurang tepat. Harus diperkecil lagi. Ya kira-kira keluar kalau nggak 11 ya 12. Berarti antara 11-12 berarti langsung dibuat genap 11. Plus minus 1 kintal. Gitu kan? Kalau nggak 11 ya 12. Berarti kan 11 plus minus 1 kintal. Nah karena plus minusnya ini kecil, maka yang jadi acuan adalah yang gede. Hukumnya boleh. Goror kecil. Tapi kalau 11 kintal, plus minusnya berapa Pak? Ya kurang lebih 11 kintal plus minusnya ya sekitar 7 kintal, 8 kintal. Oh jangan. Ini goror besar. Kalau goror besar kayak gini, dilarang. Nah yang tahu ini adalah ahlu takhris. Orang yang pintar dalam membuat terkaan. Itu kalau bahasa kita ya appraisal ya. Tapi kalau pari ya nggak perlu mengundang tim appraisal ya, terlalu mahal ya. Cukup misalnya keahlian si tengkulak itu dia tahu, oh kira-kira akan keluar sekian. Sehingga kalau dia belum bisa memprediksi plus minusnya terlalu besar, transaksinya nggak boleh dilakukan. Kecuali kalau dipanen dulu, kemudian ketemu timbangannya berapa, baru ditransaksikan, silahkan. Tapi kalau belum dipanen, kemudian pakai model borongan tadi, jika standar deviasinya masih besar, berarti gorornya besar, dan kalau gorornya besar, hukumnya dilarang. Wallahu a'lam. Baik. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ingin bertanya Ustaz, jadi bagaimana hukumnya apabila misalnya kita dalam sebuah tender itu di bab awal itu ABCD dengan harga sekian, tapi selama perjalanan pekerjaan proyek ternyata cukupnya berubah dari yang pemohon atau penyedia yang membutuhkan jasa. Otomatis dari saya akan melakukan perubahan harga, Ustaz. Yang berubah apa Pak? Yang berubah cakupan pekerjaan, Ustaz. Atas permintaan dari klien ya? Iya, benar. Nah, dari saya otomatis akan melakukan perubahan harga, Ustaz. Nah, itu seperti apa, Ustaz? Karena prosesnya sudah berjalan. Baik. Terus yang kedua, Ustaz, dalam masa pekerjaan itu saya terbawa beberapa barang milik perusahaan, Ustaz, pada saat pengerjaan sebuah proyek. Nah, setelah sekian lama, Putus. Baik. Baik, kita menangkap untuk pertanyaan yang pertama. Ada sebuah tender, kemudian pihak klien mengajukan perubahan spek. Otomatis di sini akan terjadi perubahan harga. Nah, ini boleh ataukah tidak? Karena ada perubahan spek sehingga terjadi perubahan harga. Boleh ataukah tidak? Akad yang terjadi, akadnya adalah istisna. Akad istisna. Dan akad istisna itu memang ulama khilaf. Apakah dia akad di awal ataukah akad di akhir? Ada yang mengatakan akad istisna adalah ijarah di awal, jual beli di akhir. Ada yang mengatakan akad istisna itu akadnya di akhir bukan di awal. Ada yang mengatakan akad istisna itu terjadi di awal dan bukan di akhir. Terjadi di awal artinya sudah mengikat dari awal. Kalau dinyatakan terjadi di akhir berarti baru mengikat setelah di akhir proses. Namun pendapat yang lebih mendekati, wallahu ta'ala alam, akad istisna adalah akad yang mengikat dari awal. Sudah. Berarti kalau sudah deal harga,
apakah memungkinkan untuk dilakukan perubahan? Ada ketentuan yang disampaikan dalam ma'ayir syar'iyah. Ya. Ada ketentuan yang disampaikan dalam ma'ayir syar'iyah yang ini bisa kita jadikan sebagai acuan tentang perubahan harga disebabkan karena perubahan kondisi. Dinyatakan, idza wujidat dzurufun tari'ah tastad'i ta'dila thamanil istisna' ziyadatan aw naqsan fa innahu yajuzu bittifaqit tarafain. Apabila ada kondisi tertentu yang mengharuskan perubahan harga dalam akad istisna, baik bentuknya pertambahan maupun pengurangan, maka hukumnya diperbolehkan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Au bitahkim au biruju ilal qada, atau melalui lembaga arbitrase atau dikembalikan kepada keputusan pengadilan. Namun dengan kesepakatan kedua belah pihak itu sudah cukup. Sehingga kalau misalnya terjadi kenaikan harga barang, ya, karena dolar naik, akhirnya bahan baku jadi naik, melejit jauh. Dan itu termasuk di antara az-dzuruf tari'ah tastad'i ta'dila thaman al-istisna. Adanya kondisi tertentu yang mengharuskan perubahan harga. Sehingga saat harga itu naik, maka menuntut adanya perubahan. Hukumnya diperbolehkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Maka kalau misalnya dia pesan sebuah bangunan, lalu bangunan itu ada banyak bahan, ternyata ada perubahan-perubahan, saya mintanya yang ini, minta yang ini, minta yang ini. Misalnya, ada perubahan spek. Atau harganya naik karena kenaikan dolar. Maka boleh dilakukan kesepakatan ulang untuk masalah harga. Wallahu a'lam. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin tanya lagi yang kemarin. Jadi kalau misalkan belanja di online itu dengan mendapatkan promosi dengan menggunakan saldo itu kan tidak boleh kan ya. Tetapi jika bayar pakai saldo dapat promo dan bayar pakai tunai juga dapat promo, apakah bayar pakai saldo untuk mendapatkan promo tersebut diperbolehkan, Ustaz? Gimana? Bayar pakai saldo dapat promo? Iya, sama bayar pakai tunai juga sama-sama dapat promo gitu. Promonya sama. Baik. Jadi promonya bukan karena faktor pembayarannya ya? Iya, bukan karena faktor pembayaran. Ya. Mungkin karena karena hari raya atau yang lainnya. Ya. Baik, cukup Bapak? Cukup, betul. Nah. Cukup, jazakallahu khair. Wa jazakumullahu khairan. Wallahu a'lam, jika promonya bukan karena faktor pembayaran sehingga mau pakai teknis pembayaran apapun, mau cash maupun menggunakan e-money yang kita miliki di situ, sehingga tidak ada pengaruh itu karena promonya karena misalnya promo tahun baru, promo Natalan atau promo misalnya hari raya yang lain, termasuk promo Lebaran, Idul Fitri. Lalu kita mendapatkan promo itu, insya Allah tidak masalah karena berarti tidak ada faktor mendapatkan manfaat disebabkan karena utang. Tapi kalau ada beda, Anda kalau membayar cash, promonya free ongkir saja. Tapi kalau membayar pakai saldo, Anda dapat 2 promo, free ongkir plus cashback. Nah, berarti cashback di situ adalah manfaat disebabkan karena transaksi utang, dan ini termasuk riba. Wallahu a'lam. Baik. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari siapa ini Pak? Saya dengan Sentot, Pak. Pak Sentot. Betul. Di mana Pak Sentot? Saya di Bekasi, Pak. Silakan Bapak. Mohon volume televisinya dikecilkan Pak. Oke. Baik, silakan Bapak. Di Bekasi, Pak. Baik, silakan.
Pak, saya mau menanyakan, saya mengajukan penawaran ke klien saya, itu harganya sudah disepakati, dan di dalam quotation yang saya ajukan itu, saya juga mengajukan manajemen fee, Pak, dan sudah disepakati juga oleh klien saya. Apakah itu diperbolehkan, Pak? Ini proyeknya Bapak? Proyeknya proyek ini, Pak, produksi tas, Pak. Produksi tas. Baik. Betul. Jadi saya mengajukan harga penawaran, di situ juga saya sudah ada keuntungan, dan saya pun juga mengajukan ada manajemen fee-nya, karena memang pembayaran dari pihak klien saya pun 2 bulan ke depan baru dibayar, Pak. Manajemen fee ini fungsi manajemennya gimana Pak maksudnya? Fungsi manajemen fee itu sih karena semua sebelumnya pun juga teman-teman saya pun juga pada saat pengajuan, pada saat ada program atau pada pekerjaan ini kita ada ajukan manajemen fee itu supaya untuk menutupi juga pembayaran yang 2 bulan itu, Pak. Baik. Baik, cukup Bapak insya Allah. Cukup, Pak. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. wa jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang kami pahami dari apa yang Bapak sampaikan, penawaran ke klien untuk produksi tas. Di sini sebenarnya akadnya adalah akad istisna ya. Akad istisna. Dan dalam akad istisna, yang menjadi objek akad istisna itu 2 ya. Amal dan ain. Amal itu artinya kerja. Ain itu berarti produknya. Kemudian ulama beda pendapat dari 2 ini mana yang lebih dominan. Dan pendapat yang lebih kuat adalah yang lebih dominan itu kerja. Karena itu sebenarnya harga objek istisna itu mencakup keduanya. Mencakup untuk kerja dan produknya sekaligus. Gitu ya. Sehingga kalau saya jual tas hasil produksi saya, ada orang pesan, tolong buatkan tas seperti ini, baik saya buatkan. Kemudian saya patok harganya misalnya 500.000, maka 500.000 itu kan mencakup 2. Pertama proses produksi dan hasilnya. Proses produksi dan hasilnya. Saya tidak kulak tas jadi dari luar, bukan. Tapi yang saya lakukan adalah saya membeli bahan-bahan, kemudian saya produksi, lalu nanti barang setelah jadi akan diambil oleh konsumen. Nah ketika itu terjadi, berarti sebenarnya dia ketika membayar 500.000 itu membayar untuk proses kerja plus produksi sekaligus. Nah, makanya kalau harga disepakati ini sudah merupakan harga terakhir dari produksi tas, sebenarnya tidak perlu ada harga tambahan manajemen fee. Meskipun kalau misalnya manajemen fee ini saya tambahkan untuk menambah keuntungan, ya sah-sah saja itu hak Bapak. Artinya begini, manajemen fee ini masukkan saja ke harga yang disepakati. Itu boleh. Sehingga tidak perlu dipisah maksud saya ya. Karena proses produksi itu adalah kerja yang Anda lakukan termasuk manajemen fee. Dalam arti tidak perlu dipisah. Nah dipisah itu kan berarti kalau ini nggak ada, misalnya salah satu nggak ada, tasnya ternyata gagal produksi. Tapi manajemen tetap dilakukan. Berarti fee ini tetap ada. Meskipun tas gagal diproduksi. Ya. Namun kalau itu dijadikan satu, begitu tas tidak diproduksi, maka tidak ada pembayaran. Pembayaran akan dikembalikan. Wa ala kullin intinya, wallahu ta'ala alam, Anda menyebutkan manajemen fee maupun tidak menyebutkan, insya Allah sebenarnya tidak mempengaruhi kondisi akad istisna. Artinya yang saya pahami di sini, di situ kan ada kenaikan harga. Dan masalah harga dalam akad istisna itu kembali kepada kesepakatan kedua belah pihak.
Sehingga misalnya harga yang disepakati di sini adalah 10 juta. Harga disepakati di sini 10 juta. Lalu manajemen fee-nya misalnya 2 juta. Misalnya. Kenapa tidak langsung jadi satu? Harga objek istisna yang langsung Anda jual adalah 12 juta. Sehingga deal total harga 12 juta. Untuk sekian tas yang akan Anda produksi. Kalau seperti ini boleh. Dan kalau dipisahkan kayak gini boleh nggak? Insya Allah tidak masalah. Itu kan sama dengan Anda sebenarnya mematok harga 12 juta. Cuman dipisahkan 10 juta untuk objeknya, yang 2 juta untuk manajemen fee-nya. Intinya tidak ada masalah. Karena sebenarnya kenaikan harga di situ adalah haknya penjual. Haknya Anda sebagai produsen. Sehingga baik mau dipisahkan maupun disatukan, hukumnya diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Dan kami ingatkan kembali, insya Allah untuk pertemuan besok, kita akan membaca tentang bagaimana cara taubat bagi pemakan riba. Insya Allah akan kita bahas besok. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kajian kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe YouTube Ustadz Ami Nurbaiz di channel Ami Nurbaiz. Nyalakan notifikasi dengan menekan tombol loncengnya untuk mendapatkan video terbaru di channel ini. Follow Instagram @ami_nurbaiz. Follow dan like Facebook fanpage Ami Nurbaiz. Join Telegram channel ANB Official. Ayo, dukung media dakwah ANB Official dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 7441 899 899 atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia. Konfirmasi WhatsApp di nomor 0812 2444 3344.